Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kalimatil mu'tasimina wa maqalatil mutaharridin. Wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin. Wa baghiyadh zalimin wa ahmaduhu fawqa hamdal hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وأصلي وأسلم على زين الأنبياء ونصلي ونسلم على أصفى الأصفياء ونصلي ونسلم على أتقى الأتقياء ونصلي ونسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية ونصلي ونسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayyuhal ikhwah, kawan-kawan yang berbahagia, hampir seluruh silsilah dan imamah ahlul thariqah dalam Islam itu telah mengambil jalur silsilah imamiyah yang berpangkal atau berawal dari as-sayyidul wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Itu melalui jalur Imam Ali bin Abi Thalib Al-Murtada, Al-Wasi, Waliullah, wa karramallahu wajhah. Nah, saudara, informasi ini mencuat di kalangan sufi dan ahlul thariqah dan hampir dapat dipastikan bahwa metode tempuh jalan ketuhanan yang biasa disebut as-sair was-suluk, jalan seperti ini adalah berdasarkan ajaran yang telah diwariskan ataupun diwasiatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya fakta ini cukup argumentatif karena mereka para pesuluk itu berkeyakinan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah mazhar ilahi yang dengannya seluruh tajalliyat hakikat segala sesuatu berawal dari as-sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, keterangan ini pun sebetulnya bisa kita temukan di dalam kitab Maulidul Barzanji An-Nasr. Ya, kitab ini adalah satu bahagian dari Majmu' Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ diterangkan dalam kitab Maulidul Barzanji, kalau tidak salah di pasal terakhir doanya itu, di akhir-akhir kalimat itu ada bait berbunyi begini, Allahumma wassalli wa sallim ala awwali qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyah. Nah, saudara, adalah sangat benar bahwa mazhar atau mazahir yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membutuhkan pendekatan filosofi, yang dengannya membawa para pesuluk, para salik itu mengenal dan menghayati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pinjam saja istilah para guru irfan, yaitu huduri.
Lalu kemudian eh, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diyakini sebagai mazhar ilahi, berarti seluruh jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk dimensi perjalanan itu. Ya, dimensi perjalanan ini tentu membutuhkan wusul. Yang kata lain, wasilah itu sebagai penerjemah dari segala hakikat ilmu yang telah disampaikan itu. Nah, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu awal dari segala mazhar? Nah, ini ada ungkapan manis dari Fong Syekh kami menyebutnya nuqtatun dairatul wujudiyah. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, jika demikian, maka seluruh dimensi wujud ini mewajibkan adanya seorang penerjemah yang handal misalnya, yang cerdik misalnya, yang pandai misalnya. Dan orang itu pastilah yang mampu menjadi tabiat pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada ungkapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup terkenal, yaitu ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah Madinahnya ilmu dan Ali adalah pintunya, gerbangnya. Nah, kalimat ini mengisyaratkan akan sebuah analisa komprehensif tentang masalah tersebut. Dalam analisa berikutnya, ketika diyakini hal itu sebagai sebuah jalan yang menghantar para pesuluk, para salik, maka dapat dipastikan bahwa jalan tempuh itu mengandung nilai kebenaran hakiki. Orang Bugis mengistilahkan baraka. Ya. Yang tentunya pada gilirannya para pesuluk, para salik itu menerima ajaran itu dalam bentuk ikatan sebuah perjanjian atau ijab kabul. Nah, yang kata lain, metode ilmu itu tidak boleh diperoleh bagi kalangan mereka, bagi yang belum menempuh jalan baiat atau perjanjian di hadapan seseorang. Nah, seseorang itu diyakini memiliki kapasitas wusuliyah imamiyah. Para andre guru. Orang Bugis menyebutnya para andre guru. Misalnya Syekh Mursyid atau Ahlu Thariqah. Nah, itu sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Nah, para praktisi tarekat, khususnya tarekat Khalwat Yasaman, itu menyebut mereka para andre guru itu, atau Syekh Mursyid itu, atau Ahlu Thariqah itu menyebut mereka Ahlul Kirqah wat Talqin. Nah, para kawan yang berbahagia, para andre guru dan Syekh Mursyid itu diyakini pula sebagai pengejawantahan seorang imam, yang tentunya seorang imam ini mewariskan secara musalsal. Nah, ilmu-ilmu hakiki itu tanpa ada perubahan sedikit pun. Apa maksudnya? Bahwa seorang imam, seorang syekh itu adalah mewarisi secara
bersilsilah ilmu-ilmu hakiki itu tanpa perubahan sedikit pun. Nah, saya kutip saja ungkapan Syekh kami Haji Andi Muhammad Hidayat Hasbullah Ponduka. Beliau adalah tokoh Ahlul Tariqah Khalwatiyah Saman Maros. Ungkapan itu adalah lecei nade natasala balii nade napindra. Nah, dan nilai keemasan ajaran ini tentu berlanjut kepada para syekh Ahlul Tariqah yang berpangkal dan teradopsi dari para a'immatul athhar, para imam suci itu. Ya, hal ini tentu berlanjut sepanjang zaman sebagai uswah di tengah-tengah masyarakat. Ya, keterangan berikutnya, siapa sesungguhnya a'immatul athhar, para a'immatul athhar itu, para imam suci itu adalah mereka ini mencikal bakali lahirnya para ahlul tariqatis sufiyah, para syekhul masyaikh, para syekh mursyid. Nah, karena para syekh mursyid itu berpangkal pula wilayah mereka, wali mereka, bai'atul tariqatis sufiyah, mereka kepada para a'immatul athhar, para imam suci itu. Oleh karena itu, kalangan ahlul tariqah menyebut mereka sebagai Maulana. Ya, Maulana itu adalah rentetan pengwilayahan kita kepada para imam hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, insan kamil ataupun imtihaul abidi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.